Sumpah ini gila banget sih. 3 nyawa dihabisi orang terdekat dengan pelaku. Selama 1 tahun dia berhasil menyembunyikan semuanya. Dan gak ada yang pernah curiga sama si pelaku ini gitu. Kalau gak ada penyebab yang ketiga ini, kayaknya kasus ini gak akan terungkap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Aku doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan dilancarkan rezekinya. Kali ini aku akan bahas kasus yang lagi hangat-hangatnya yang diperbincangkan yang terjadi di daerah Padang Pariaman. Di mana kasus ini terungkap setelah pelaku melakukan aksi yang ketiga kalinya. Korban ketiga dari pelaku ini seorang wanita yang diduga menjadi teman dekatnya. Hanya karena hutang, korban kepada pelaku belum juga dibayarkan yang berjumlah sebesar 3,5 juta. Nah, di sini pelaku tega menghabisi nyawa dengan cara yang sadis. Tubuh korban ini disembunyikan di dalam plastik yang dibuang secara terpisah gitu di sepanjang aliran sungai Batang Anai. Dan dibalik kejamnya si pelaku atas apa yang dia lakukan, ternyata ini bukan yang pertama kalinya dia menghabisi nyawa seseorang. Tapi ini yang ketiga kalinya gitu ya, dimana pada saat itu dia pernah menghabisi nyawa 2 wanita lainnya yang dikabarkan 2 orang ini adalah orang terdekat dengan dia. Jadi kasus yang awal ini udah cukup lama ya, sekitar 1,5 tahun terpendam gitu. Si pelaku menghilangkan jejak dengan cara membuang jasad korban ke dalam sumur tua yang berada di belakang rumahnya. Motif dari kedua korban ini akibat cemburu gitu ya, yang menduga kalau pacarnya telah selingkuh dengan pria lain dan mendapat dukungan dari sahabatnya yang juga menjadi korban si pelaku pada saat itu. Nah, kasus ini terungkap pada bulan Juni tahun 2025 setelah pelaku kembali melakukan tindak kejahatan yang ketiga kalinya. Oke, sebelum kita bahas lebih detail lagi, aku cuman mau ingetin tujuan video ini dibuat bukan cuman sekedar mengangkat kisah kriminal aja gitu ya. Tapi video ini dibuat sebagai pembelajaran kita semua dan jangan sampai kejadian ini terulang di sekitar kita. So, jangan lama-lama, seperti biasa siapkan posisi termantap kalian. Kalau udah, kita simak kisahnya. Jadi kasus ini berawal dari hilangnya 2 orang wanita yang bernama Siska Oktavia Rusdi, wanita asal Nagari, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nah, pada saat itu usianya sekitar 23 tahun gitu ya. Sedangkan satu lagi temannya Siska yaitu bernama Ade Gustiana, wanita asal Simpang Kalam, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, yang pada saat itu usianya sekitar 24 tahun. Keduanya ini seorang mahasiswi yang sedang menjalankan pendidikan S1-nya di STIE KBP Padang. Nah, Siska ini dan Ade gitu ya, orangnya aktif lah dalam berorganisasi di kampusnya gitu. Nah, Siska dan Ade ini dikabarkan hilang sejak tahun 2024, dimana setelah dia selesai menjalankan tugas KKN-nya gitu. Nah, singkat cerita, tepat pada tanggal 12 Januari 2024 setelah selesainya melaksanakan KKN gitu ya. Nah, pada saat itu Siska dan Ade itu lagi sibuk-sibuknya gitu ngejar tugas skripsinya. Nah, kebetulan pada saat itu Siska mengerjakan tugas skripsi bareng sahabatnya yaitu Ade Gustiana. Nah, si Ade ini kebetulan lagi nginep di rumahnya Siska udah 3 hari yang lalu gitu untuk mengerjakan skripsi bareng. Nah, pada saat itu jam 10 pagi Siska berpamitan sebentar gitu, bilangnya mau transfer uang kuliah lewat ATM gitu. Tapi pada saat itu si Ade nggak ikut berangkat sama si Siska gitu. Nah, berangkatlah Siska sendirian mengendarakan sepeda motornya yang berwarna hitam dan merah. Nah, sedangkan si Ade yang sedang mengerjakan skripsi di rumahnya Siska menunggu Siska kembali sambil melanjutkan tugas skripsinya. Beberapa saat kemudian setelah Siska pergi, tibalah pacarnya Siska yang bernama Wanda. Wanda ini datang ke rumah Siska tak diundang gitu ya, dengan meminta bantuan Ade untuk membantu Siska gitu. Karena dikabarkan motor yang dipakai Siska itu bannya bocor. Nah, Ade pun ikut berangkat lah bersama Wanda gitu ya. Setelah kejadian itu, Siska dan Ade pun gak ada kabar sama sekali. Nah, dari sini pihak keluarga mengira kalau si Siska menginap di rumah temannya gitu dan kehabisan baterai. Tapi setelah 1 hari belum ada kabar juga, di situ pihak keluarga mulai panik dengan kabar Siska dan temannya yang gak pernah seperti biasanya. Nah, sejak dari situlah Siska dikabarkan hilang bersama temannya. Nah, pada tanggal 13 Januari 2024 gitu, keluarga korban melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan kepolisian pun ikut mencari kasus hilangnya Siska dan Ade. Keluarga pun di sini sempat bertanya kepada Wanda gitu, yang pada saat itu menjadi pacarnya Siska, karena terakhir kalinya ia pergi bersama Ade untuk menemui Siska. Nah, pada kasus ini
ini Wanda pun ikut cemas gitu ya, bahkan mencari keberadaan pacarnya yang dikabarkan hilang. Namun di sini Wanda pun nggak tahu gitu mengenai keberadaan pacarnya. Ia cuma bisa menyampaikan terakhir bertemu Siska di salah satu minimarket di dekat perumahan Palapa Sayo, Kecamatan Batanganai. Nah di sini kata Wanda, jadi Siska waktu itu pergi karena mau menjemput uang dari Wanda. Nah jadi Siska meminta Wanda untuk menjemput temannya yaitu Ade yang pada saat itu sedang menginap di rumahnya. Nah sedangkan Siska waktu itu menunggu di minimarket. Itu terakhir kalinya ia bertemu dengan keduanya. Nah di sini bahkan Wanda pun ikut membantu gitu ya. Dan Wanda pun melaporkan kejadian ini atas hilangnya Siska dan Ade. Pihak keluarga pun sudah mencari keberadaan Siska gitu ya, tapi belum juga ketemu pada saat itu. Bahkan saking pedulinya Wanda pun menawarkan diri untuk menjadi pendamping keluarga dalam pencarian kasus hilangnya Siska dan Ade. Nah Wanda pada saat itu sangat aktif gitu mendorong kasus ini agar media dan polisi serius menangani kasus ini. Bahkan Wanda pun sempat menjadi target dari pihak kepolisian gitu karena terakhir kalinya Siska dan Ade itu bertemu dengan Wanda. Nah titik terangnya hanya ada di Wanda yang pada saat itu sebagai pacar Siska. Pihak keluarga dan kepolisian pun sempat memeriksa rumah Wanda gitu ya pada saat itu. Nah untuk mencari informasi keberadaan Siska dan Ade. Namun dugaan pada saat itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Nah Wanda pun tidak berhenti untuk mencari titik terang dari kasus ini. Bahkan dia masih terus selalu berkomunikasi dengan keluarga korban. Bahkan Wanda gak pernah lupa dengan kasus ini gitu ya, sampai menyempatkan bertemu dengan keluarga korban pada saat lebaran untuk bersilaturahmi dan membagikan rezeki THR pada saudara-saudara dari keluarga Siska. Pihak keluarga korban dan Wanda pun sempat menuntut kasus ini yang dianggap lamban dalam proses pencariannya gitu ya. Pihak kepolisian terus berusaha untuk mengungkap kasus hilangnya Siska bersama sahabatnya Ade Gustiana. 11 hari setelah hilangnya Siska dan Ade, salah satu warga menemukan sepeda motor dan sepatu korban yang ditutup oleh daun pisang yang lokasinya berada di kebun yang terletak di Kelurahan Koto Pulau. Tapi sayangnya setelah lamanya proses pencarian, kasus ini tetap tidak terungkap. Singkat cerita 1,5 tahun setelah hilangnya Siska Octavia Rusdi bersama sahabatnya Ade Gustiana gitu ya, polisi menemukan kasus baru yang diduga ada kaitannya dengan kasus hilangnya Siska dan Ade. Pada bulan Juni 2025, berita yang menggemparkan warga Padang Pariaman bahwa ada korban pembunuhan yang ditemukan oleh seorang nelayan yang pada saat itu sedang membersihkan kapalnya di sekitar aliran sungai Batanganai. Korban ditemukan oleh warga pada tanggal 17 Juni 2025 dalam keadaan tidak wajar. Setelah korban ditemukan, warga pun langsung melaporkan ke pihak kepolisian setempat gitu ya untuk menyelidiki kasus ini. Polisi dan tim forensik langsung turun ke TKP untuk segera mengevakuasi potongan tubuh yang akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang yang selanjutnya akan diautopsi dan diidentifikasi. Tepat pada tanggal 18 Juni 2025 gitu, identitas potongan mayat mulai ditemukan dan korban dari pembunuhan itu ternyata bukan Siska atau Ade, di mana identifikasi pelaku ini dikenal oleh salah satu warga yaitu teman dekatnya yang pada saat itu hilang dan gak ada kabar sudah 4 hari yang lalu. Temannya ini mengaku kalau dia mengenali identitas korban dari cincin yang digunakan oleh korban gitu ya. Temannya bilang kalau cincin yang digunakan itu cincin yang didesain khusus dan sudah dipastikan itu jasad temannya yang 4 hari hilang tanpa kabar. Setelah dicari tahu, dari situlah polisi mendapatkan informasi lebih detail mengenai korban ini dan siapa pelaku dari kejahatan ini. Akhirnya setelah proses penyelidikan, ternyata korban bernama Septia Adinda yang biasa dipanggil Septi. Wanita asal dari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman yang usianya sekitar 25 tahun. Setelah diselidiki, ternyata korban mahasiswi aktif yang sedang menjalankan pendidikan S1-nya di SDIE KBP Padang. Akhirnya polisi mencari tahu melalui teman-teman terdekatnya mengenai aktivitas korban terakhir kalinya. Septi ini terakhir berkomunikasi dengan temannya sejak 4 hari yang lalu. Dari situ Septi hilang kontak dan gak ada kabar lagi. Nah dari sini polisi terus mencari informasi dari kasus ini gitu ya. Nah sampai akhirnya polisi menemukan titik terang yang dimana polisi menemukan informasi keberadaan Siska terakhir kalinya melalui bukti rekaman CCTV di sebuah penginapan. Nah dari situ terlihat Septi berboncengan menggunakan sepeda motor gitu bersama seorang laki-laki yang ternyata laki-laki itu bernama Wanda. Dari situ polisi langsung mencari Wanda yang diduga sebagai pelaku kejahatan dari kasus ini. Sampai akhirnya tepat pada tanggal
19 Juni 2025 gitu ya, jam 2 malam, Wanda ini ditangkap polisi di rumahnya untuk dimintai keterangan terkait kasus pembunuhan yang terjadi pada Septi. Nah, setelah itu diinterogasi, akhirnya Wanda mengakui perbuatan jahatnya itu gitu. Menurut pengakuan dari pelaku gitu ya, dia menghabisi nyawa Septi di sebuah kebun yang berada di Korong Kapalo Banda Nagari Sayubuluah Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, di mana lokasi tersebut letaknya nggak terlalu jauh dari rumah Wanda. Wanda menghabisi nyawa Septi lantaran Wanda merasa kesal sama Septi yang memiliki utang sejumlah 3,5 juta rupiah yang pada saat itu belum juga diganti. Wanda yang merasa kesal berencana untuk menghabisi nyawa Septi pada tanggal 15 Juni 2025. Tepat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dengan teganya Wanda menyembunyikan jasad pelaku di sebuah kantong plastik dan membuangnya secara terpisah dari seluruh anggota tubuhnya. Yang dimana pada saat itu sebelum Wanda ditangkap gitu ya, warga pun menemukan bagian-bagian tubuh secara terpisah dan berbeda jarak. Korban yang bernama Septia Adinda merupakan mahasiswi aktif di STIE KBP Padang, yang dimana dari kejadian ini mengingatkan kembali mengenai hilangnya dua mahasiswi yang berasal dari sekolah tinggi yang sama. Korban yang bernama Siska Oktavia Rusdi dan Ade Gustiana. Nah, dari sini langsung timbullah pertanyaan gitu, apakah ada kaitannya dengan kejadian ini? Akhirnya setelah lama diinterogasi, Wanda pun mulai mengakui perbuatannya. Dia mengakui bahwa dialah yang sebenarnya menghabisi nyawa Siska dan Ade. Kasus di mana yang sebelumnya pernah terjadi terhadap Siska dan Ade ini hilang sudah lama dan tidak terungkap. Namun hilangnya dua mahasiswi ini memiliki motif yang berbeda gitu ya, akibat dari rasa cemburu. Satria Juanda alias Wanda, pria asal Korong Lekuak, Nagari, Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Jadi Wanda ini berusia sekitar 25 tahunan lah pada saat itu. Di usianya yang terbilang masih muda, Wanda sudah bekerja di sebuah pabrik bata ringan yang terletak di wilayah Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Wanda ini berprofesi sebagai satpam di sebuah pabrik bata ringan. Jadi kesehariannya dia bekerja patroli di wilayah pabrik itu. Nah, jadi Wanda ini sebenarnya orangnya itu baik lah gitu. Orang itu nggak pernah ada masalah dengan orang lain. Bahkan Wanda itu dikenal sebagai orang yang pendiam. Bahkan Wanda ini terkenal baik oleh keluarga Siska yang pada saat itu menjadi pacarnya. Jadi sebenarnya Wanda ini dan Siska udah kenal lama lah ya. Jadi hubungan Siska dan Wanda ini semakin dekat lah ya sejak pertengahan tahun 2023 gitu. Dimana pada saat itu Siska yang sedang menempuh semester akhirnya. Nah, singkat cerita pada saat itu pertengahan tahun 2023 Siska dan teman-teman kampusnya ini dapat tugas lah dari kampusnya gitu ya untuk melaksanakan KKN di salah satu desa yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Jadi kebetulan pada saat itu Siska ditempatkan bersama sahabatnya yang bernama Ade Gustiana. Nah, Ade ini merupakan mahasiswi satu kampus dengan Siska gitu yang sekaligus sahabat Siska sendiri gitu ya. Jadi Siska dan Ade ini udah cukup akrab lah. Nah, jadi setelah itu sekitar pada pertengahan tahun 2023 berangkatlah mereka untuk melaksanakan kegiatan KKN karena sebagai salah satu tugas untuk menyelesaikan pendidikannya di kampus. Pada saat itu Siska dan Ade bersama teman-teman kampusnya melaksanakan KKN seperti biasa lagi, bersosialisasi dengan warga gitu ya, ikut-ikut membantu kegiatan desa dan mengerjakan tugas dari kampus bareng teman-temannya gitu ya. Sampai sini semua berjalan normal lah. Nah, selama penugasan KKN Wanda mengira kalau Siska ini telah selingkuh dengan laki-laki lain gitu ya. Meskipun Wanda nggak pernah menunjukkan kalau dirinya telah berselingkuh dengan laki-laki lain, tapi Wanda tetap yakin dengan tuduhannya kalau Siska telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Nah, dan di sini sahabat Siska pun menjadi bantalan pelampiasan Wanda atas tuduhannya terhadap Siska, di mana Siska ini selingkuh atas ajaran dari sahabatnya yaitu Ade. Nah, di sini Wanda menduga Siska selingkuh dari story chattingan WhatsApp-nya gitu ya. Dan ada sangkut pautnya sama Ade gitu yang dianggap si Ade ini mengajari Siska untuk berselingkuh. Sebagai pacarnya, Wanda pun merasa cemburu lah sama Siska. Tapi dari kejadian ini Wanda cuma bisa memendam rasa emosinya kepada Siska gitu. Meskipun demikian, hubungan mereka tetap berlanjut dan menyembunyikan konflik yang terjadi. Bahkan selama Siska KKN pun komunikasi antara Siska dan Wanda makin intens gitu. Sampai akhirnya setelah selesainya penugasan KKN di desa, Siska pun masih sering berkomunikasi dengan Wanda hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk melanjutkan hubungannya ke arah yang lebih serius. Nah, semakin hari sikap yang diperlihatkan Wanda semakin perhatian lah.
dan semakin serius gitu menjalin hubungan dengan Siska. Bahkan Wanda ini berencana untuk menikahi Siska. Karena Siska yang masih berfokus mengejar pendidikan S1-nya, Siska pun memilih untuk menyelesaikan dulu pendidikan S1-nya. Tapi di balik rencana baiknya itu, semua berbanding terbalik. Dimana Wanda dan Siska akhir-akhir ini sering konflik lah. Konflik ini datang bukan karena Siska menolak ajakan Wanda untuk menikahinya gitu ya. Tapi konflik ini mengenai hubungan mereka yang pada saat itu motifnya adalah cemburu. Dimana sebenarnya konflik ini akibat emosi Wanda yang selama ini dipendam sejak Siska masih melaksanakan KKN. Sampai akhirnya Wanda merencanakan niat jahatnya tepat pada tanggal 12 Januari 2024. Jadi ceritanya Ade ini sahabatnya Siska yang pada saat itu sedang menginap di rumahnya Siska gitu. Dan kebetulan udah sekitar 3 harian lah si Ade ini menginap di rumahnya Siska. Karena akhir-akhir itu mereka lagi sibuk mengerjakan skripsi bareng. Nah pagi itu sekitar jam 10, Siska pamit keluar sebentar. Katanya mau ke pasar buat transfer uang kuliah lewat ATM. Nah dia pergilah menggunakan sepeda motor metiknya berwarna hitam dan merah sendirian gitu. Sedangkan si Ade ini nggak ikut Siska gitu. Nah dia masih melanjutkan mengerjakan skripsinya di rumah Siska. Gak lama setelah Siska pergi, tiba-tiba Wanda datang ke rumah Siska. Dia bilang ke keluarga Siska kalau motor yang dipakai Siska itu bannya bocor. Dari sini Wanda pun meminta Ade untuk bantu nemenin Siska. Terus minta Ade buat ikut bantuin Siska. Tanpa adanya rasa curiga, Ade pun ikut aja bareng Wanda gitu. Keluarga Siska pun gak curiga sama sekali lah gitu ya. Tapi ternyata Wanda sudah merencanakan niat jahatnya. Yang awalnya niat mau membantu Siska, si Ade ini malah dibawa ke rumah Wanda gitu. Dengan teganya Wanda menghabisi nyawa Siska dan Ade di rumahnya. Bahkan Wanda ini sempat memperkosa Siska sebelum dia menghabisi nyawanya. Nah di sini Wanda menutupi kasus ini dengan cara membuang jenazah korban ke sumur yang terletak di belakang rumahnya. Nah si Wanda ini sempat membuat skenario gitu di mana untuk menutupi kejahatannya. Nah Wanda ini membuat skenario gitu membawa motor korban ke salah satu kebun yang terletak di kota pulau dan menebar sepatu yang mereka gunakan seakan-akan korban telah mengalami kecelakaan. Akhirnya kasus hilangnya Siska dan Ade ini terungkap setelah 1,5 tahun berlalu. Nah karena Wanda yang berhasil memanipulasi tindak kejahatannya hingga kasus ini sulit terungkap, Septia Adinda yang menjadi korban ketiga dari kasus pembunuhan ini gitu ya, menjadi titik terang dari semua kasus kejahatan yang selama ini Wanda sembunyikan. Keluarga Siska pun gak nyangka lah gitu, ternyata selama ini Wanda pelaku utamanya. Dia yang selama ini dikenal baik gitu ya, dan bahkan udah dikenal sejak Siska masih duduk di bangku SMA. Nah setelah kejadian ini, ibu Siska pun langsung mengunjungi lokasi sumur yang berada di belakang rumah Wanda. Saking shocknya setelah sampai lokasi yang sudah dikerumuni warga sebagai saksi evakuasi korban. Nah ibu Siska pun di sini sempat pingsan di lokasi lah karena shock gitu ya. Warga setempat pun sempat menolong dan membantu ibunya Siska untuk dibawa sementara ke puskesmas terdekat. Tapi ternyata ibu Siska dinyatakan meninggal dunia karena serangan jantung. Sedangkan ayahnya yang kesehariannya bekerja sebagai montir tak kuasa mendengar kabar Siska hilang bersama sahabatnya. Sejak Siska dikabarkan hilang akibat kasus ini, ayahnya kehilangan nafsu makan gitu ya, memikirkan keberadaan putrinya yang bernama Siska. Ayahnya ini yang kebetulan memiliki riwayat gula dan mengalami sakit, yang akhirnya dinyatakan meninggal dunia sejak 6 bulan pada saat kehilangan Siska. Dari kasus ini Wanda bukan hanya menghabisi 3 nyawa, tapi Wanda pun menghabisi 1 generasi keluarga gitu ya, dan mematahkan harapan masa depan orang tuanya gitu ya. Ya semoga dari kasus ini kita semua bisa belajar buat lebih hati-hati lah dalam berinteraksi, lebih peka dan gak gampang percaya sama orang lain. Karena kalau sikap seseorang gak selalu bisa dinilai dari luarnya aja. Kadang yang kelihatannya baik justru menyimpan sesuatu yang gak kita duga. Jadi tetap waspada karena manipulasi bisa datang dari siapa aja gitu, bahkan dari orang yang sudah kita percaya. Oke, jadi itu tadi kisah kriminal seorang pria yang bernama Wanda yang tega menghabisi nyawa 3 orang terdekatnya. Semoga dari kasus ini bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk kedepannya lah ya buat kita semua. Oke, segitu aja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau memang kamu suka dengan konten seperti ini gitu ya, biar nggak ketinggalan video selanjutnya.